Izinkan saya menjelaskan sambil berdiri supaya kita juga lebih dekat ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat secara langsung bagaimana saya menjelaskan. Izin Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya ini adalah kali kedua saya menjelaskan terkait dengan aplikasi kinerja. Saya lihat ini banyak wajah-wajah yang lama yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi ya. Ini Bapak yang di depan, yang di belakang juga pernah ya Pak ya sebelumnya. Jadi saya yakin ilmu dasarnya atau basicnya Bapak Ibu yang sebagian besar yang hadir di sini itu sudah punya. Jadi saya nanti juga akan lebih mudah menjelaskan terkait dengan aplikasi kinerja. Walaupun aplikasi ini dari pertemuan terakhir kita kalau nggak salah di bulan Februari ya Bapak Ibu sekalian yang waktu itu hadir, itu ada perubahan mengikuti kondisi dari instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahan aplikasi kinerja itu sendiri sebenarnya sudah pernah kita bahas di bulan Februari kemarin. Bahkan kita catat kalau tidak salah di situ. Di kegiatan itu kita catat, kemudian ternyata ditindaklanjuti. Kita menindaklanjuti masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan pada waktu itu. Pak Kadis kebetulan juga hadir pada waktu itu dan memberikan beberapa masukan. Kita tindaklanjuti dengan beberapa kali kita melaksanakan rapat koordinasi walaupun secara online. Nah, dari hasil rapat koordinasi tersebut, akhirnya aplikasi ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kalau boleh saya katakan di sini kita lebih sederhanakan lagi supaya lebih implementatif di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahannya juga tidak radikal dan bahkan perubahan ini justru sederhanakan bisnis proses yang sebelumnya sudah ada. Jadi lebih mudah, kemudian lebih implementatif, harapannya kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja perubahan yang ada nanti kita coba lihat di dalam aplikasi kinerja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi kinerja, mungkin di awal saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Informasi yang pertama adalah terkait dengan agenda kegiatan kita pada hari ini sampai dengan besok. Jadi untuk agenda kegiatan kita pada hari ini sampai dengan besok, kita bukan hanya belajar bagaimana menggunakan aplikasi ini secara usernya saja atau penggunanya saja, dari sisi user atau pengguna pegawainya saja, tetapi nanti juga akan kita bahas sampai dengan pengguna dari sisi operator. Jadi bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar Bapak Ibu yang hadir di sini ini kemungkinan bisa menjadi operator di unit kerjanya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya dari sisi user atau pengguna aplikasi saja, tetapi ada pengguna dari sisi operator juga yang nanti akan kita coba jelaskan di dalam aplikasi kinerja ini. Fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, kewenangannya apa. Kita lihat nanti dari aplikasi kinerjanya. Nah, untuk dari sisi user itu sendiri nanti akan saya coba jelaskan di tahap pertama, di penjelasan yang pertama. Kemudian kalau seandainya sudah selesai, baru kita masuk ke operator. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait aplikasi kinerja ini, seperti yang saya sudah sampaikan atau saya jelaskan pada waktu di bulan Februari, bahwa dasar dari aplikasi kinerja ini kita mulai dari penyusunan SKP. Dan oleh sebab itu kenapa materi pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur itu terkait dengan SKP. Karena dasar dari aplikasi kinerja ini adalah SKP. Nah, sekarang SKP ini di tahun 2021 ini ternyata ada perubahan regulasi. Dari yang sebelumnya PP 46 tahun 2011 berubah ke PP 30 tahun 2019. Di mana PP 30 tahun 2019 ini sudah ada Permenpannya nomor 8 tahun 2021. Bahkan sebelum Permen 48 tahun 2021 ini keluar, sudah ada surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 terkait dengan bagaimana penilaian SKP kita di tahun 2021 ini. Nah, di situ disampaikan bahwa penilaian SKP tahun 2021
itu adalah penggabungan antara SKP PP 46 dengan SKP PP 30 dengan cara dikonversi. Nah, itu sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sistem aplikasi kinerjanya? Sistem aplikasi kinerja tentu saja mengikuti regulasi yang ada. Nah, regulasi yang ada sekarang ini sampai detik ini yang kami gunakan masih menggunakan PP 46 tahun 2011. Nah, penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur itu terkait dengan PP 30 tahun 2019. Yang mungkin kira-kira di bulan Juli kalau seandainya tidak ada perubahan jadwal, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pur bahwa ada kemungkinan diundur. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Nah, intinya tahun 2021 ini ada perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi ini juga berdampak pada sistem. Tapi ingat di tahun 2021 ini kita masih menggunakan dua regulasi. Yang pertama adalah PP 46 di semester pertama sesuai jadwalnya. Kemudian di semester kedua itu baru PP 30 tahun 2019. Nah, perubahannya tadi sama-sama Bapak Ibu sudah lihat sendiri, perubahan dari PP 46 ke PP 30 itu sendiri. Nah, sebenarnya sistem di dalam aplikasi kinerja itu sendiri terkait dengan PP 30 sebenarnya sudah ada sebenarnya. Akan tetapi belum kita publish. Belum bisa kita publish dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu kita testing di dalam aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti pada bulan Juli, rencana kami di awal bulan Juli, setiap instansi yang menggunakan aplikasi kami itu akan mendapatkan update-nya. Akan mendapatkan update terkait dengan penambahan fitur. Bukan perubahan fitur ya Bapak Ibu sekalian, tapi penambahan fitur. Kenapa penambahan fitur? Karena PP 46 itu masih ada, masih kita gunakan. Karena apa? Karena tadi Permenpan, surat edaran Menpan tadi, di mana konversi dari nilai SKP PP 46 kemudian PP 30 itu digabungkan untuk jadi SKP tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Jadi PP 46 itu akan selalu masih ada. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu misalkan ada instansi yang sudah menggunakan aplikasi kami semenjak 2017 itu ingin melihat SKP-nya tahun 2018 itu bisa, tapi dengan format yang lama, dengan format PP 46 tahun 2011. Nah, kalau misalkan mau melihat SKP tahun 2022 itu sudah menggunakan format yang baru, misalkan seperti itu. Jadi akan ada dua format, kurang lebih seperti itu. Akan selalu dua format. Nah, artinya fitur di dalam aplikasi terkait dengan PP 46 itu akan selalu ada, akan selalu ada. Oleh karena itu tadi bahasa saya adalah bukan merubah, tapi menambahkan. Tidak ada perubahan, tapi adanya penambahan fitur. Tidak ada revisi fitur, tapi adanya adalah penambahan fitur. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dengan sistem yang ada sekarang. Itu pun perubahan yang ada pun itu dampaknya hanya di dalam SKP tahunan saja. Dampaknya hanya di SKP tahunan saja. Karena regulasinya kan regulasi kinerja tahunan atau SKP tahunan. Tapi bagaimana cara membreakdown kinerja tahunan ke bulanan sampai dengan laporan harian itu bisnis prosesnya masih sama. Yang berubah format di atasnya saja. Format SKP-nya yang berubah. Cara perhitungan SKP-nya yang berubah. Tapi ketika di breakdown menjadi kinerja bulanan sampai dengan harian itu akan tetap masih sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti jangan-jangan ada perubahan di dalam aplikasi sendiri nanti signifikan perubahannya, tidak. Jadi perubahannya hanya di SKP tahunan saja, formatnya berubah, perhitungannya kan di back end, di belakang layar, Bapak Ibu tidak tahu. Seperti itu. Nah, kemudian cara membreakdownnya tetap masih sama, bisnis prosesnya sampai dengan harian pun juga masih sama. Kurang lebih seperti itu. Dan kembali lagi tadi apa yang saya sampaikan, oleh karena itu pentingnya tadi kami memberikan informasi terkait dengan SKP di awal sesi pertama tadi. Karena apa? Karena basis dari aplikasi ini adalah SKP. Nah, tadi sebagian besar Bapak Ibu sudah terinformasi bagaimana SKP di PP 30.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi e-kinerja, mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal terkait dengan SKP PP 46 atau SKP PP 30. Silahkan Bapak Ibu boleh bertanya kembali. Jadi saya berikan waktu kira-kira 5-10 menit untuk kita mengulas kembali terkait dengan SKP PP 46 ataupun PP 30. Baik yang sudah berjalan saat ini, yaitu PP 46 atau PP 30 yang tadi dijelaskan oleh Pak Kur, Bapak Ibu boleh tanyakan. Ada yang ingin bertanya? Supaya kita clear dulu terkait dengan SKP-nya, baru kita masuk ke dalam aplikasi. Ada yang ingin bertanya? Seputar PP 46 atau PP 30? Tidak ada? Semuanya sudah jelas ya? PP 30 sudah jelas, PP 46 juga sudah jelas, SKP-nya seperti apa. Oke, kalau sudah jelas, izinkan saya untuk mereview terkait dengan SKP di dalam PP 46 tahun 2011 dan PP 30 tahun 2019. Di dalam SKP PP 46 tahun 2011 itu sendiri, seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu dasarnya adalah dari uraian tugas jabatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian RKT unit itu juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan SKP Bapak Ibu sekalian. Nah, diharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai peserta itu sudah membawa SKP ya. Sudah membawa SKP sehingga nanti kita lebih mudah menginputkannya ke dalam sistem. Jadi kita tidak membahas terkait dengan bagaimana cara menyusun SKP karena fokus kita di aplikasi e-kinerja. Ya, karena itu Bapak Ibu diharapkan membawa SKP-nya. Kemudian nanti akan coba kita masukkan ke dalam aplikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian penyusunan target SKP tahunan di dalam PP 46 itu sendiri, seperti saya sampaikan tadi, berdasarkan uraian tugas jabatan. Kemudian ada RKT atau rencana kerja tahunan unit, atau misalkan ada target-target unit, program-program unit yang berbasis anggaran, biasanya tertuang di dalam POK, DPA, atau bahkan RKA dan sebagainya. Nah, itu akan Bapak Ibu gunakan sebagai dasar penyusunan target SKP tahunan. Tentu saja itu juga dilingkan dengan SKP atasan atau yang biasa kita kenal dengan SKD. Itu kalau kita berbicara PP 46. Format target SKP-nya hanya ada satu. Mau jabatan fungsional, mau jabatan struktural atau umum misalkan pelaksana, formatnya hanya ada satu, yaitu format target SKP tahunan. Tetapi kalau di format PP 30 tahun 2019 itu beragam. Tadi Pak Pur cerita bahwa di format di PP 30 itu sendiri kita harus menentukan instansi apakah yang metodenya basic atau pengembangan, karena formatnya berbeda. Jadi dari situ saja formatnya sudah berbeda. Kalau formatnya pengembangan itu arahnya ke balance scorecard atau BSC. Ada hal-hal yang harus kita kaitkan dengan sisi perspektif. Mulai dari misalkan internal process perspektif, stakeholder perspektif, learning and growth perspektif, dan lain-lain. Itu balance scorecard. Itu formatnya beda. Nah, kemudian kalau jabatan struktural, untuk jabatan struktural itu atau misalkan JPT, jabatan pimpinan tinggi, kemudian nanti ada formatnya sendiri, berbeda dengan format yang JFT atau misalkan jabatan fungsional umum, JF, jabatan fungsional tertentu atau misalkan umum itu juga berbeda. JPT dengan JF itu formatnya beda. Tadi Pak Pur juga sudah cerita, formatnya berbeda. Kemudian nanti ada proses yang namanya di dalam PP 30 itu ada namanya manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja. Jadi kalau di dalam PP 46 itu prosesnya kan hanya persetujuan atasan saja ya. Dari SKP kita susun, disetujui atasan, selesai. Nah, oleh karena itu di dalam aplikasi ini yang PP 46 itu juga sama. Bapak Ibu susun, minta persetujuan atasan, selesai. Tetapi kalau di format PP 30 tahun 2019 itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mulai dari penentuan apakah basic ataupun pengembangan, disusun SKP JPT-nya. Kemudian setelah disusun nanti akan ada yang namanya review
kinerja. Jadi SKP-nya yang sudah disusun oleh JPT ini akan direview oleh tim pengelola kinerja. Nanti di sistemnya ada usernya sendiri, namanya user untuk tim pengelola kinerja. Tugasnya adalah melakukan review. Reviewnya apa saja? Ada 2 tugasnya untuk SKP JPT ya. Ada 2. Pertama adalah mereview, membandingkan antara target SKP atau rencana SKP. Bahasanya kalau di PP 30 itu rencana SKP, bukan target SKP. Rencana SKP yang disusun oleh JPT dibandingkan dengan manual indikator kinerja. Jadi ada yang namanya format manual indikator kinerja. Di situ berisi deskripsi dari target-target yang sudah ada, sasaran strategis yang sudah ada, penjelasannya sampai dengan rumusnya, atau bahasanya di situ adalah formulanya. Jadi waktu kami melakukan identifikasi terhadap PK di salah satu instansi waktu itu, saya sebut saja di Kabupaten Bangka Barat, kemarin saya melakukan review terhadap PK-nya mereka. Itu ternyata mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengukur target dari perjanjian kinerjanya. Jadi ditetapkan misalkan 100% atau 85%, tapi tidak tahu cara mengukur apakah tercapai 100% itu, apakah tercapai 85% itu, tidak tahu caranya bagaimana. Nah, ini tertuang di dalam manual indikator kinerja. Di situ ada yang namanya satu kolom yang disebut dengan formula. Nah, di situ Bapak Ibu akan menjabarkan bagaimana mencapai dari indikator kinerja tersebut. Nah, ini akan dikomparasi dengan target ataupun rencana SKP yang sudah disusun oleh JPT. Nah, kemudian nanti setelah direview itu membandingkan antara rencana SKP dengan manual indikator kinerja. Kemudian hal kedua yang harus direview oleh tim pengelola kinerja adalah membedakan antara target SKP yang masuk kategori Renstra PK dengan yang masuknya inisiatif ataupun rencana kerja. Nah, tadi kan Bapak Ibu bertanya ya, ada salah satu pertanyaan seperti ini. Pak, kalau seandainya ada target SKP yang tidak terkait dengan perjanjian kinerja PK misalkan ataupun sasaran strategis itu bagaimana? Di dalam PP 30 tahun 2019 ataupun Permenpan 821 itu memang dibagi 2. Yang satu adalah dia memang terkait dengan PK, rencana strategis ataupun sasaran strategisnya dari PK tersebut. Yang kedua adalah bahasanya di dalam Permenpan 821 ini adalah inisiatif atau rencana kerja. Nah, ini biasanya tidak muncul di PK. Biasanya tidak muncul di PK. Nah, contohnya tadi misalkan di bagian perkantoran ataupun tata usaha lah. Nah, ini biasanya tidak muncul di PK. Nah, karena itu tadi Pak Pur bilangnya adalah dibuatkan cantolannya. Ya benar, harus dibuatkan cantolannya. Nah, itu nanti kategorinya adalah inisiatif atau rencana kerja. Dia bukan kategorinya Renstra, PK dan sebagainya. Nah, nanti tugas dari tim pengelola kinerja itu menentukan apakah target yang dibuat atau rencana kerja yang dibuat oleh JPT itu masuk kategori yang pertama terkait dengan Renstra, PK dan sebagainya, atau yang kedua inisiatif atau rencana kerja. Kenapa harus dipilih? Rumusnya beda. Ketika nanti di akhir pengukuran ataupun penilaian itu rumusnya beda antara target yang masuk kategori Renstra atau PK dengan rumus untuk menilai pengukuran yang inisiatif dan rencana kerja itu beda rumusnya. Dan itu harus ditentukan dari awal. Seperti itu. Nah, setelah direview seperti itu, baru masuk ke fase penetapan SKP JPT. Setelah ditetapkan SKP JPT, baru masuk ke form yang tadi dikatakan matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan SKP JF misalkan ataupun pejabat di bawahnya. Matriks peran dan hasil itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur juga, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
dalam matriks peran dan hasil ini sebenarnya akan jauh lebih mudah disusunkan ketika eselon 3, 4 atau pelaksananya itu sudah punya yang namanya perjanjian kinerja. Jadi ketika Bapak Ibu tadi disampaikan, oh kami di Kabupaten Purworejo sudah membuat PK sampai dengan pelaksana. Kepake nggak tuh? Kepake. Untuk apa? Untuk dasar nanti menentukan matriks dari peran dan hasil. Jadi PK yang tadi sudah dibuatkan itu kan pastinya sudah cascading ya, dari atasan dan sebagainya. Kemudian nanti akan digunakan, basis data itu akan digunakan sebagai basis data untuk penyusunan matriks peran dan hasil. Jadi akan sangat terpakai, akan sangat digunakan ketika itu sudah ada. Jadi basis datanya sudah ada. Sehingga nanti ketika kita membuat matriks peran dan hasil itu jauh lebih mudah. Kalau seandainya PK eselon 3, 4 sampai pelaksana itu sudah ada. Itu gambarannya, Kemudian nanti setelah tersusun dari SKP jabatan fungsional, kemudian sampai pejabatan struktural di bawahnya, itu baru nanti ada review lagi. Ada review oleh tim pengelola kinerja khusus untuk jabatan fungsional, itu ada reviewnya. Nah, reviewnya ini nanti ada 2. Apa saja yang direview? Reviewnya nanti ada 2. Kalau di Permenpan 821 itu intinya yang dilakukan review itu adalah yang pertama adalah review oleh tim pengelola kinerja, yaitu untuk menentukan apakah butir kegiatan yang dituliskan ataupun yang direncanakan oleh JF tersebut atau JA misalkan, itu kategorinya adalah direktif atau non-direktif. Kenapa dibedakan lagi? Rumusnya nanti beda lagi untuk pengukuran ataupun penilaiannya. Kemudian nanti ada review juga oleh tim penilai angka kredit juga. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Perbedaan antara di PP 46 dengan PP 30 tahun 2019. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya Bapak Ibu nanti punya gambaran. Jadi ini adalah bekal utama Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika kita update sistemnya ke PP 30 tahun 2019, Bapak Ibu sudah punya gambarannya. Kurang lebih bagaimana bisnis prosesnya di dalam sistem, kurang lebih seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini berbeda dengan yang ada di PP 46 tahun 2011. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Untuk penyusunan rencana SKP itu kan di review ya. Jadi di review oleh pejabat pengelola kinerja sebelum ditetapkan SKP. Nah, kalau misalkan per 1 Juli besok itu kita sudah ditetapkan mungkin ya. Jadi 1 Juli 2021 itu sudah ditetapkan SKP. Artinya bahwa untuk penetapan 1 Juli itu melalui proses perencanaan. Nah, terus kemudian yang jadi pejabat pengelola kinerja itu siapa? Jadi bahasanya kalau di dalam Permenpan 8 tahun 2021 itu adalah tim pengelola kinerja, tapi ada satu bahasa atau ada satu pasal di dalam penjelasannya itu menyampaikan seperti ini. Pengelola kinerja nanti dicari saja di Permenpan 821. Pengelola kinerja itu adalah jabatan yang ditetapkan, jabatan fungsional yang ditetapkan oleh menteri. Akan tetapi jika instansi tidak memiliki pejabat penilai kinerja atau jabatan penilai kinerja, bukan pejabat, jabatan penilai kinerja atau pengelola kinerja, maka dibentuklah tim pengelola kinerja. Bahasanya seperti itu. Nanti dicari saja di Permenpan 8 tahun 2021. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya pengelola kinerja ini adalah jabatan fungsional sebenarnya nantinya, karena bahasanya seperti itu. Jabatan fungsional yang ditetapkan oleh menteri. Ada kemungkinan ini instansi pembinanya Menpan. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau seandainya tidak ada jabatan pengelola kinerja yang nanti akan tugasnya mereview, karena tugas pengelola kinerja itu berat ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa berat? Nanti dicari di salah satu pasalnya. Bunyinya seperti ini di Permenpan 8 tahun 2021, dan ini sedang kita diskusikan juga karena jadi debatable. Bahasanya seperti ini. Jika PNS tidak menyusun SKP sampai bulan kedua, minggu kedua,
di tahun berjalan, maka SKP disusunkan oleh tim pengelola kinerja. Nanti dicari ya, di Permen 8 tahun 2021 itu ada bahasanya seperti itu. Berat ya, tim pengelola kinerja. Oke, kembali lagi ke pokok pertanyaannya. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya belum ada jabatan fungsional tersebut, maka dibentuklah tim pengelola kinerja. Dan tim pengelola kinerja ini dibentuknya nanti di setiap unit kerja eselon 2 di dinas-dinas misalkan, di kecamatan dan sebagainya. Bukan dibentuknya misalkan di BKD, itu tidak. Tapi di setiap unit kerja. Nah, nanti dibentuk tim pengelola kinerja, tugasnya adalah mereview tadi. Nah, itu bisa siapapun yang bisa menjadi tim pengelola kinerja itu. Karena tugasnya juga sebenarnya berat. Banyak tugas-tugas yang lain mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di Permenpan 821. Karena Permenpan 821 ini cukup tebal ya, 194 halaman dari salah. Untuk memahaminya pun nggak bisa baca sekali. Saya 5 kali baru baca baru bisa paham Permenpan itu. Nah, ada lagi? Artinya mulai saat ini harus sudah dibentuk tim ya Pak? Ya, harusnya sudah mulai bergerak lah. Karena walaupun regulasi ini disampaikannya sebenarnya start from-nya adalah 1 Juli dan ada kemungkinan diundur, tadi sempat Pak Pur sampaikan, artinya instansi sudah mulai ancang-ancang untuk menerapkan regulasi ini di pengelola kinerja dan sebagainya. Mungkin di awal-awal kalau kami cari subdit di kami itu selalu menyampaikan begini, di awal-awal ini yang penting bisa dulu, benar atau enggaknya nanti, yang penting bisa dulu. Nanti tinggal kita review saja kondisinya, karena ada beberapa hal yang agak sulit di Permenpan 821 ini dalam waktu dekat ini diimplementasi. Contohnya seperti ini, di dalam SKP JF jabatan fungsional itu ada namanya fase di mana SKP atau rencana SKP JF ini harus direview oleh tim penilai angka kredit. Itu ada form review oleh tim penilai angka kredit. Ada formnya di dalam Permenpan 8 tahun 2021 sebelum ditetapkan SKP untuk JF tersebut. Permasalahannya adalah kalau menunggu review dari instansi pembinanya, berapa lama untuk menetapkan SKP JF itu? Misalkan jabatan prakom, sini mungkin ada jabatan prakom ya banyak ya yang hadir di sini. Instansi pembinanya adalah BPS. Kirim dulu ke sana, direview, setelah direview baru ditetapkan. Berapa lama kita menetapkan SKP untuk JF? Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin di tahun-tahun pertama ini karena ada peralihan dan masih baru, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita skip, mungkin kurang lebih seperti itu. Atau bagaimana kondisinya nanti tindak lanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran mungkin dari deputi dan sebagainya atau dari BKN. Karena banyak hal yang sampai dengan detik ini masih kita diskusikan sebenarnya. Tadi makanya karena itu terlontar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pur bahwa ada kemungkinan diundur untuk penerapan kurang lebih seperti itu. Nah, cukup ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada waktu lagi kita bahas lagi SKP untuk PP 46 atau PP 30 tahun 2019 karena cukup menarik buat Bapak Ibu sekalian dan buat saya juga cukup menarik. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah 2 hal yang tadi ingin saya sampaikan. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk agenda di sesi kedua ini adalah terkait dengan cara penggunaan aplikasi kinerja yang kemungkinan sistem ini akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai dasar pembayaran TPP dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, silahkan yang Bapak Ibu sekalian yang sudah membawa laptop silahkan digunakan. Kemudian koneksikan internet Bapak Ibu sekalian ke jaringan yang sudah disediakan oleh panitia atau pihak hotel. Intinya Bapak Ibu mohon dikoneksikan ke jaringan internet. Boleh menggunakan tethering kalau seandainya ingin jauh lebih cepat. Saya sendiri juga menggunakan tethering karena saya lebih percaya tethering dari saya sendiri, kecepatan saya sendiri. Saya tidak menyebut
provider ya. Saya tidak menyebut provider. Kalau seandainya Bapak Ibu punya tethering dari handphone sendiri silahkan. Kalau mau menggunakan jaringan yang sudah disediakan oleh panitia juga silahkan. Atau pihak hotel. Untuk jaringannya sendiri sudah diinfo ya? Pak ada di depan. Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan mengakses browsernya. Boleh menggunakan Mozilla Firefox, boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Opera, boleh menggunakan Safari mungkin yang pengguna iOS, boleh menggunakan Internet Explorer mungkin yang masih ada menggunakan Internet Explorer. Nah, silahkan akses browsernya masing-masing, kemudian akses alamatnya di alamat e-kinerja strip asn titik atau dot purworejokap.go.id. Saya ulangi, alamatnya adalah di e-kinerja strip asn titik purworejokap.go.id. e-kinerja strip asn .purworejokap.go.id. Nah ini password defaultnya adalah ini, tapi huruf kecil semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Huruf kecil semua. Defaultnya itu adalah ZXCVB, tapi huruf kecil semua. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa akses langsung ke halaman portalnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke halaman portal seperti depan ini, Bapak Ibu bisa memilih di bagian samping itu ada menu Daily Evaluation System atau DES disingkat. Bapak Ibu bisa klik DES itu sendiri, kemudian klik masuk ke aplikasi DES yang tombol warna merah, masuk ke aplikasi DES. Sudah klik isi DES di sini. Maka tampilannya akan seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah login semua ya. Kalau sudah login semua, ini sebenarnya sama seperti pelatihan kita beberapa bulan yang lalu di bulan Februari. Di situ saya menjelaskan bahwa cara penggunaan aplikasi ini sangat sederhana. Dan kalau boleh saya sederhanakan, hanya ada 3 tahapan saja. Ada yang masih ingat? 3 tahapannya apa saja? Yang pertama adalah menginput atau menyusun SKP tahunan. Yang kedua adalah menyusun target bulanan dari SKP tahunan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merealisasikan target bulanan melalui laporan-laporan harian. Jadi seperti itu ya prosesnya ya. Saya lihat di beberapa akun itu sudah banyak yang input laporan harian. Artinya prosesnya sebenarnya sudah sampai ke breakdown target bulanan dari SKP tahunan, kemudian breakdown ke target bulanan sampai dengan laporan harian ya, prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi di kegiatan kita pada hari ini kita matangkan lagi,
Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah kondisinya adalah training of trainer. Artinya Bapak Ibu akan menjadi PIC di setiap SKPD dinas kecamatan di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu harus bisa memahami setiap fitur yang ada di dalam aplikasi e-kinerja ini. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan Bapak Ibu jelaskan ke rekan-rekan ataupun pegawai di unit kerja Bapak Ibu sekalian prosesnya. Bagaimana dan sebagainya. Bapak Ibu yang hadir di sinilah yang akan mengikuti ataupun Bapak Ibu sekalian di sinilah yang akan menjadi pusat pertanyaan dari teman-teman di unit kerjanya Bapak Ibu masing-masing. Karena itu Bapak Ibu sekalian harus memahami setiap fitur yang sudah ada di dalam aplikasi kinerja ini. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari fitur ataupun bisnis proses utamanya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fitur ataupun bisnis proses utama aplikasi ini sendiri, kita mulai dari penyusunan target SKP tahunan. Nah, sebelum kita masuk ke bisnis proses utama, kita akan coba buat skenario di mana Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, rekan kerja atau peserta yang hadir di sini adalah atasan Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa SKP tahunan yang Bapak Ibu susunkan itu harus divalidasi, harus diverifikasi oleh atasan langsung. Pertanyaannya adalah atasan langsung Bapak Ibu sekalian di sini tidak hadir pasti. Nah, kalau seandainya tidak hadir, artinya bagaimana kita bisa lanjut ke tahap kedua? Kalau seandainya SKP tahunan Bapak Ibu tidak diverifikasi oleh atasan langsung. Dan oleh sebab itu kita buat skenario pada hari ini adalah Bapak Ibu akan men-setting atasan langsungnya adalah orang di sebelah Bapak Ibu sekalian. Skenarionya ya, saling bertukar saja, saling bertukar. Ini kan kondisinya pas dua-duaan. Kalau di sini ada yang sendiri, ini pas juga ada yang sendiri nih. Jadi bisa bertukaran seperti itu. Jadi skenarionya nanti misalkan Mas yang di sini, atasannya adalah Mas yang di samping. Jadi yang menggunakan aplikasi ya. Kalau yang di sebelahnya tidak menggunakan aplikasi jangan disetting. Karena kenapa? Karena nanti percuma juga tidak akan disetujui karena nggak menggunakan aplikasinya. Kurang lebih seperti itu skenarionya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Caranya bagaimana untuk melakukan setting atasan langsung? Caranya adalah Bapak Ibu bisa lihat menu di atas, ada menu lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan di bulan Februari pasti sudah sangat paham ya. Ada menu lain-lain, kemudian pilih menu edit profile. Seperti ini. Menu lain-lain, kemudian muncul atau tampil submenu edit profile di dalam aplikasi ini. Menu lain-lain itu ada posisi di kanan nomor 3. Kemudian pilih edit profile. Setelah klik edit profile, nanti akan muncul seperti ini. Kalau seandainya ada password yang dalam kurung jika ingin diganti itu ada, itu dikosongkan aja ya. Karena saya tidak ingin merubah passwordnya dulu. Dikosongkan dulu, dikosongkan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa fokus saja ke kolom atasan langsung. Ada kolom atasan langsung di situ. Ada kolom atasan langsung. Ini saya pinjam salah satu akun ya. Mudah-mudahan akun ini tidak ada di sini ya. Ibu Yuli Dwi Putranto, maaf, Praptanto. Ada di sini nggak? Saya pinjam akunnya EBS. Yuli Dwi Praptanto. Ini laki-laki atau perempuan? Bisa. Bapak atau Ibu Yuli Dwi Praptanto. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu fokus ke kolom atasan langsung. Masukkan saja di kolom atasan langsung itu NIP atau nama orang di sebelah Bapak Ibu sekalian. Saling bertukar ya. Menu atasan langsung. Menu lain-lain, pilih edit profile. Kemudian fokus ke menu atasan langsung. Ketikkan NIP atau namanya. Misalkan saya ambil ya,
Mas di sini NIP-nya berapa Mas? 1978 1022 2005. Pak Heru Kusruwanto ya? Betul ya? Nah ini bisa seperti ini, atau saya mencarinya dengan menggunakan nama Heru Kusru. Nah seperti ini. Jadi saya bisa mencarinya menggunakan NIP atau menggunakan nama. Nah kalau sudah, wajib saya klik seperti ini, kemudian scroll ke bawah, kemudian klik simpan OK. Simpan OK, selesai. Maka Pak Heru Kusruwanto ini menjadi atasan langsung saya. Nah nanti saling bertukaran. Anda menjadi atasan saya menjadi atasan Anda. Boleh di depan belakang atau kanan kiri, monggo silakan. Yang penting Bapak Ibu yang hadir di sini, peserta yang hadir pada hari ini memiliki atasan langsung. Yang hadir di sini atasan langsungnya tentu saja. Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, kita akan coba input SKP tahunan. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa mengklik menu SKP di sini. Bisa mengklik menu SKP di sini. SKP. Kemudian nanti akan muncul beberapa submenu. Salah satunya adalah target dan realisasi tahunan, betul. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik. Nah, kalau sudah, nanti ada namanya kolom periode seperti ini. Ini disebut dengan kolom periode. Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun target SKP tahunan di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu menentukan dulu periodenya itu dari kapan sampai kapan. Biasanya periode SKP-nya adalah dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Desember. Caranya adalah di pojok kiri atas itu ada tombol tambah. Bapak Ibu bisa klik tombol tambah tersebut di kolom periode seperti ini. Kemudian nanti akan muncul periode seperti ini dari tanggal bulan tahun kapan sampai tanggal bulan tahun kapan. Nah ini saya pilih saja bulan sebelumnya dengan tanda panah ke kiri untuk bulan Januari misalkan. Misalkan saya pilih tanggal 4 Januari, kemudian sampainya saya pilih tanggal 31 Desember ya. Kalau sudah, klik simpan OK. Klik simpan OK. Maka terbentuklah periode dari tanggal 4 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Sudah punya target SKP-nya, periodenya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mutasi atau promosi, kalau ada yang bertanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang bertanya, kalau seandainya saya promosi atau mutasi gimana Mas? Nah nanti periode SKP-nya ini juga nanti disesuaikan. Misalkan saya sudah menyusun periode dari 4 Januari sampai 31 Desember. Tiba-tiba di akhir April saya mutasi misalkan atau promosi. Maka periodenya diganti jadi 4 Januari sampai tanggal berapa? 31 April misalkan. 30 ya, kalau April 30. 30 April, kemudian setelah diganti seperti itu ditambahkan periode yang baru dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Jadi akan ada 2 periode. Satu adalah tanggalnya dari 4 Januari sampai 30 April. Periode kedua tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Nah, nanti masing-masing bisa disusunkan target SKP-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah punya periode SKP seperti ini, tinggal kita klik target SKP, diklikkan saja. Di periode tersebut, klik target SKP.
Nah, kalau sudah diklik target SKP seperti ini, kosong ya, masih kosong ya. Nah, untuk menginputkannya cukup mudah. Di pojok kiri atas lagi-lagi ada tombol tambah. Bapak Ibu bisa klik tombol tambah tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah form input target SKP. Nah, nanti ke depannya kita akan lengkapi data-data ini. Di sini ada data-data uraian tugas jabatan di sebelah kanan. Kemudian ada data RKT, POK, PK itu ada di bagian bawah. Jadi nanti akan kita lengkapi di sini. Nah, karena belum ada data lengkapnya, Bapak Ibu bisa input SKP tahunan langsung di dalam form ini. Cara inputnya gimana? Mudah saja. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa inputkan kegiatan tahunannya atau target SKP tahunan Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya inputkan menginput data, misalkan contoh saja. Kemudian masukkan target kuantitasnya adalah 1200 misalkan. Satuannya bisa Ibu pilih, misalkan satuannya adalah data. Kemudian target waktunya 1 sampai dengan 12. Satuannya adalah bulan. Cukup inputkan angkanya saja 1 sampai dengan 12. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke. Selesai. Itu satu inputan. Yang kedua, misalkan saya input lagi. Tambah. Menyusun laporan misalnya. Targetnya adalah 1. Satuannya adalah laporan. Target waktunya adalah 12. Kemudian klik simpan. Oke, selesai. Jadi inputkan semua target SKP tahunannya di sini. Input target tahunannya, kegiatan target tahunannya. Inputkan kuantitasnya berapa? Misalkan 1000, 100, 1, 10 dan sebagainya. Pilih satuan kuantitasnya, apakah laporan, draft, dan sebagainya. Kemudian input target waktu 1 sampai dengan 12. Target waktunya. Kemudian inputkan target biaya jika ada. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Kalau sudah, klik simpan OK. Yang sudah membawa SKP boleh di copy paste saja. Sudah? Kalau sudah diinputkan target SKP tahunannya, di sini Bapak Ibu lihat hasil verifikasinya itu belum disetujui ya. Nah, ini harus disetujui oleh atasan langsung, yaitu adalah orang yang tadi sudah Bapak Ibu set. Harus disetujui oleh atasan langsung, yaitu adalah pegawai ataupun peserta yang hadir tadi di sini yang sudah Bapak Ibu set. Caranya bagaimana? Nah, setelah menyusun SKP seperti ini kita harus menunggu dulu nih verifikasi dari atasan. Nah, sekarang Bapak Ibu posisinya berubah menjadi atasan. Berubah jadi atasannya. Jadi atasan orang yang tadi sudah Bapak Ibu set. Misalkan saya men-set Pak Budi misalkan. Saya sudah men-set Pak Budi sebagai atasan saya. Saya di-set oleh Pak Budi sebagai atasan saya juga, saya bertukaran ya. Maka saya akan memverifikasi SKP-nya Pak Budi, karena itu saling bertukar. Caranya bagaimana? Caranya adalah masih di menu SKP, Bapak Ibu bisa klik menu SKP. Kemudian pilih submenu paling bawah. Nah, pilih submenu yaitu target. Nah, SKP tahunan bawahan nomor 2. SKP tahunan bawahan.
Nah, saya di sini kelihatan tidak ada yang men-set saya sebagai atasan ya. Ada nggak yang bisa set saya sebagai atasan? Contoh saja. Masih? Boleh Mas? Sudah ya Mas ya? Namanya aja udah. Oke, saya cek ya. SKP tahunan bawahan. Oke. Di sini Rina Kusumawati ya, Mas ya? Oh, bukan. Oh, enggak, maksudnya pakai akunnya Ibu Rina ya? Tapi akunnya siapa? Oh gitu, iya. Itu pakai akunnya Ibu Rina ya? Betul ya? Oke, makasih Mas ya. Oke, kemudian saya akan coba setujui Ibu Rina ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya klik menu target, karena kan saya akan menyetujui target SKP tahunan bawahan saya. Nah, ini nama bawahan saya klik targetnya. Sebelah kiri itu ada kolom target. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di kolom target tersebut. Kalau sudah, akan muncul seperti ini. Target SKP Rina Kusumawati dengan NIP sekian, periode sekian. Nah, ini cara verifikasi gampang saja. Hanya tinggal di checklist ya, Bapak Ibu sekalian ya. Hanya tinggal di checklist saja. Checklist oke. Kemudian di checklist kembali oke. Nah, semudah itu aja. Semudah itu saja. Hanya di checklist verifikasi oke, checklist verifikasi oke. Nah, kalau sudah diverifikasi, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke SKP tahunan Bapak Ibu sekalian. Cek apakah SKP tahunan Bapak Ibu sekalian ini sudah diverifikasi atau belum target SKP-nya. Nah, ini belum nih. Atasan saya. Masuk ke menu SKP, target dan realisasi tahunan lagi. Klik target. Target SKP. Nah, kalau hanya sudah berubah, statusnya sudah diverifikasi, sudah hijau, sudah disetujui, artinya Bapak Ibu bisa lanjut nanti di tahap kedua, yaitu penyusunan target bulanan berdasarkan SKP tahunan ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kembali ke tahap kedua, jadi hari ini kita mungkin membahas tuntas terkait user ya. Besok pagi mungkin kita bahas lebih ke operator. Lebih ke operator. Hari ini kita bahas tuntas untuk sisi usernya. Nah, kemudian kalau seandainya sudah disusun target SKP tahunannya, sudah disetujui oleh atasannya, sudah diverifikasi, baru kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu menyusun target bulanan berdasarkan SKP tahunan. Caranya bagaimana? Nanti di sesi selanjutnya. Sekarang ini kita akan coba break dulu. Silahkan yang mau sholat, makan, istirahat dan sebagainya. Nanti panitia akan menyampaikan beberapa hal lebih lanjut terkait dengan bagaimana kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan.